Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Pendengar As-Razi Production yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas tentang penciptaan ruh dalam kitab Daqaiqul Akbar karya Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi. Hakikat ruh dalam pandangan Islam tentunya menarik sekali untuk kita kaji. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberi sedikit kita pengetahuan terkait urusan ruh. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilan." Yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit. Surat Al-Isra ayat 85. Mengenai pengertian ruh, adalah sesuatu yang ada dalam jasad yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyebab adanya hidup. Ruh berasal dari kata ar-riyah yang berarti angin, yakni sesuatu yang tak terlihat tapi memiliki energi. Dalam tafsir Ibnu Katsir, As-Suhaili mengatakan bahwa ulama berbeda pendapat terkait definisi ruh. Ada yang mengatakan bahwa ruh itu adalah jiwa, ada pula yang mengatakan selain dari itu. As-Suhaili menyimpulkan bahwa ruh itu adalah suatu zat yang lembut seperti halnya udara, yang beredar di seluruh tubuh bagaikan aliran air di dalam akar-akar pohon. Masuk ke dalam pembahasan tentang penciptaan ruh, dalam suatu riwayat diterangkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon yang memiliki 4 cabang yang Allah beri nama Sajaratul Yakin, yakni pohon Al-Yakin. Sesudah itu Allah menciptakan Nur Muhammad di dalam suatu hijab atau penghalang yang terbuat dari mutiara putih bagaikan burung merak dan meletakkannya di atas pohon tersebut. Nur Muhammad di atas pohon tersebut membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masa kurang lebih 70.000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Mi'ratul Haya, yakni cermin kehidupan, dan meletakkannya di depan Nur Muhammad yang indah seperti burung merak tersebut. Ketika Nur Muhammad melihat keadaan rupanya dan keindahan bentuknya pada cermin tersebut, maka Nur Muhammad merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga berkeringat, dan keringat itu menetes sampai 6 kali tetesan. Dari tetesan yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh sahabat Abu Bakar. Dari tetesan yang kedua, Allah menciptakan ruh sahabat Umar. Dari tetesan yang ketiga, Allah menciptakan ruh sahabat Utsman. Dari tetesan yang keempat, Allah menciptakan ruh sahabat Ali. Dari tetesan yang kelima, Allah menciptakan bunga mawar. Dan dari tetesan yang keenam, Allah menciptakan tanaman padi. Kemudian Nur Muhammad sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 5 kali. 5 kali sujud itu kemudian menjadi wajib. Sebab itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad SAW dan para umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat Nur Muhammad itu lagi, dan Nur itu berkeringat karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keringat yang menetes dari hidungnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat. Dari keringat yang menetes dari wajahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan arsy, kurs, lauh, qalam, matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya, dan apa saja yang ada di langit. Dari keringat yang menetes dari dadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para nabi, utusan, ulama, syuhada, dan orang-orang baik. Dari tetesan keringat punggungnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis,
dan tempat masjid-masjid di dunia. Dari tetesan keringat kedua alisnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umat Muhammad yang beriman dan Islam. Dari tetesan keringat kedua telinganya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, ateis, kafir, dan orang-orang munafik. Dari tetesan keringat kedua kakinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dan segala isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada ruh Muhammad, "Lihatlah ke depanmu, hai ruh Muhammad." Lalu ruh Muhammad melihat nur cahaya di hadapannya sebelah kanan dan kirinya. Nur-nur tersebut adalah sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman, sahabat Umar, dan sahabat Ali radhiyallahu an. Kemudian semua nur tersebut membaca tasbih mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 70.000 tahun. Sesudah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nur para nabi dan nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang nur tersebut dan menciptakan arwah para nabi dari nur tersebut. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan arwah para nabi dari keringat ruh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menciptakan umat para nabi dari ruh mereka. Maksudnya arwah setiap umat itu diciptakan dari keringat nabinya, sedangkan arwah orang-orang mukmin dari kalangan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan dari keringat nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para arwah itu mengucapkan, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lentera yang terbuat dari batu akik berwarna merah dan tembus pandang, lalu menciptakan rupa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam persis seperti rupa ketika beliau lahir di dunia dan menempatkannya di dalam lentera tersebut. Nur Muhammad tersebut berdiri di dalamnya seperti ketika beliau berdiri ketika sholat. Kemudian arwah para nabi berputar mengelilingi Nur Muhammad dengan membaca tasbih dan tahlil selama kurang lebih 100.000 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap ruh agar melihat rupa Nur Muhammad. Mereka lalu melihatnya. Di antara arwah itu ada yang melihat kepalanya. Mereka itu nantinya akan menjadi khalifah dan raja. Ada yang melihat dahinya. Mereka ini kelak akan menjadi pemimpin yang adil. Ada yang melihat kedua matanya. Mereka ini akan menjadi orang-orang yang hufad dan menjadi kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara arwah tersebut ada yang melihat kedua alisnya. Kelak mereka ini akan menjadi pelukis dan tukang ukir. Ada lagi yang melihat kedua telinganya. Mereka ini akan menjadi orang-orang yang prihatin dan tanggap terhadap berbagai permasalahan. Ada lagi yang sebagian melihat kedua pipinya. Maka kelak orang-orang ini akan memiliki akal yang sempurna dan suka berbuat baik. Ada lagi yang melihat bibirnya. Kelak orang-orang ini akan menjadi menteri atau patih. Sebagian lagi ada yang sempat melihat hidungnya. Maka kelak orang-orang ini akan menjadi orang yang bijak atau penjual parfum. Di antara mereka ada pula yang melihat mulutnya. Maka mereka ini akan suka berpuasa. Ada lagi yang melihat giginya, maka mereka ini akan menjadi orang-orang yang tampan jika laki-laki dan cantik jika perempuan. Sebagian dari arwah itu ada yang melihat lisannya. Mereka ini kelak akan menjadi duta para raja. Sebagian lagi ada yang melihat kerongkongannya, maka mereka ini akan menjadi penasehat dan tukang azan. Sebagian yang lain ada yang melihat jenggotnya, maka golongan ini akan menjadi pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara arwah ini ada yang hanya melihat lehernya, maka mereka akan menjadi pedagang.
Sebagian lagi ada yang melihat kedua lengannya, maka mereka akan menjadi penunggang kuda yang handal dan terampil dalam memainkan pedang. Sebagian mereka ada yang melihat lengan sebelah kanan, maka mereka kelak akan menjadi tukang-tukang bangunan. Sebagian ada yang melihat lengan sebelah kiri, maka mereka akan menjadi orang-orang yang bodoh tapi amanah. Yang melihat telapak tangan kanannya akan menjadi penukar uang dan tukang tenun. Yang melihat telapak tangan sebelah kiri, maka akan menjadi juru timbang. Yang melihat kedua tangannya akan menjadi orang yang dermawan dan pandai. Yang melihat punggung telapak tangan kirinya akan menjadi orang yang kikir. Yang melihat punggung telapak tangan kanannya akan menjadi juru masak. Yang melihat ujung jari-jari tangannya sebelah kiri akan menjadi penulis. Yang melihat jari-jari tangan kanannya akan menjadi penjahit. Yang melihat jari-jari sebelah kirinya akan menjadi tukang besi. Yang melihat dadanya akan menjadi orang yang berilmu, terhormat, dan ahli ijtihad. Yang melihat punggungnya akan menjadi orang-orang yang tawadhu dan taat menjalankan perintah agama. Yang melihat kedua keningnya akan menjadi petualang militer. Yang melihat perutnya akan menjadi orang yang suka menerima dan zuhud. Yang melihat kedua lututnya akan menjadi orang yang aktif menjalankan ibadah sholat. Yang melihat kedua kakinya akan menjadi orang yang suka berburu. Yang melihat kedua telapak kakinya akan menjadi orang yang suka berjalan kaki. Yang melihat bayangannya akan menjadi penyanyi dan penabuh drum. Di antara arwah tersebut ada pula yang tidak dapat melihat rupa Nur Muhammad sama sekali. Mereka inilah kelak akan menjadi orang Yahudi atau Nasrani, kafir atau Majusi. Di antaranya lagi ada yang tidak melihat apapun. Maka yang demikian kelak akan menjadi orang yang mengaku sebagai Tuhan, seperti Fir'aun dan orang-orang kafir lainnya. Wallahu a'lam. Semoga pembahasan tentang penciptaan ruh ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.